kita mulai, Bapak Ibu. Sebelum mulai ada pantun dulu supaya suasananya mencair. Jalan-jalan ke Karangmini, tidak lupa membawa duku. Saya awali presentasi hari ini dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, atas berkat dan karunia-Nya kita pada hari ini sama-sama bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan tentunya kebahagiaan, sehat dan bahagia. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang selalu taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak pengawas sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Cigugur yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas berkenan hadir di tempat ini memenuhi undangan saya, dan tentunya mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang sangat padat sekali ya menjelang pembagian rapot, aktivitasnya sangat padat. Tentunya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Adapun tujuan pertemuan kali ini tidak lain adalah ini salah satu kewajiban saya sebagai kepala sekolah untuk diobservasi oleh pengawas dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu, adapun indikator atau tema presentasi yang kali ini yang akan saya sampaikan adalah memandu perencanaan pembelajaran. Alhamdulillah kita telah di penghujung tahun pelajaran 2024-2025 ya Bapak Ibu, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2025-2026, di mana kita harus sudah mempersiapkan diantaranya salah satunya adalah rencana pembelajaran atau modul ajar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi bekal, menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk dalam menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga nantinya proses pembelajarannya akan berjalan efektif, optimal, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di kita, pendidikan di sekolah kita di SD Negeri 4 Cigugur. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, ini latar belakang saya mengambil tadi perencanaan pembelajaran. Disadari atau tidak, Bapak Ibu, kita adalah guru. Guru yang tentunya sudah tahu konsekuensinya, kewajibannya, hak dan kewajibannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saya yakin ini semua sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin yang paling utama adalah yang harus kita perhatikan adalah tawakal, konsisten dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan nanti tiap tahun bisa meningkatkan kualitas dari diri kita ya. Saya yakin ya tugas-tugas ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru.
Nah, selanjutnya disebutkan juga dalam melaksanakan keprofesionalannya, guru berkewajiban. Nah, ini kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini juga tentunya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Ini makanan sehari-hari kita ya, Bapak Ibu Guru. Mulai dari kita merencanakan, setelah merencanakan tentunya melaksanakan dan diakhiri dengan evaluasi atau menilai. Nah, terus apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya menyampaikan materi ini, perencanaan pembelajaran? Nah, dalam Permendikbudristek nomor 20 tahun 2021 tentang penugasan kepala sekolah, penugasan guru sebagai kepala sekolah, di sana dijelaskan bahwa kepala sekolah memiliki tugas memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Ini artinya saya berkewajiban, saya bertugas untuk memastikan Bapak Ibu melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya proses pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan optimal. Jadi saya mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar di satuan pendidikan itu berjalan dengan optimal. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjut. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama kita awali dengan mengapa sih perencanaan pembelajaran itu penting. Jadi apa pentingnya perencanaan pembelajaran? Selanjutnya ada prinsip perencanaan pembelajaran sesuai dengan PPA 2024, panduan penilaian dan panduan perencanaan dan asesmen. Yang selanjutnya nanti akan juga disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada pembelajaran mendalam juga, deep learning. Terus nanti akan sampaikan juga bagaimana sih langkah membuat perencanaan pembelajaran yang praktis, yang efektif. Terus nanti ada disampaikan juga contoh modul belajarnya seperti apa, diakhiri dengan penilaian, dan nanti ada diskusi dan tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu semua materi ini sudah tidak asing lagi lah bagi kita semua, karena ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini makanan sehari-hari kita. Jadi sudah familiar lah dengan materi ini. Jadi artinya saya sanes mapatahan ngojai kamari gitu kan istilah namanya Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama di sini, kita sama-sama bersama-sama bekerja sama untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sama-sama mengingatkan lagi. Terutama nanti kan di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan merancang perencanaan pembelajaran yang baru untuk nanti di tahun ajaran baru. Oke. Nah, kita masuk materi pertama, Bapak Ibu. Nah, ini. Saya kenal satu pepatah dulu yang disampaikan oleh dosen saya waktu saya akan melaksanakan PPL. Dosen saya mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Katanya gitu. Jadi artinya, jika kamu gagal dalam membuat suatu rencana, berarti kamu berencana untuk gagal, gitu. Jadi inilah pentingnya. Mengapa? Perencanaan pembelajaran adalah peta jalan kita untuk memastikan setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ibaratnya perencanaan pembelajaran itu adalah panduan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ibaratnya kita akan pergi ke suatu tempat. Kalau misalkan kita tidak tahu petanya, arahnya, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, bisa tepat tujuan. Yang kedua, bisa salah sasaran, artinya sasar kemana-mana. Nah, yang tentunya kita ingin pilihan yang opsi pertama ya Bapak Ibu, yang sampai tujuan dengan aman, selamat ya. Salah satunya gitu dalam
pelaksanaan pembelajaran juga kita awali dengan perencanaan pembelajaran. Nah, terus apa gunanya kita membuat perencanaan pembelajaran? Nah, diantaranya yang pertama fokus pada tujuan pembelajaran. Fokus pada tujuan atau capaian pembelajaran. Jadi gini, Bapak Ibu, pemerintah telah memberikan kita, telah menyediakan capaian pembelajaran. Nah, di mana capaian pembelajaran itu adalah kompetensi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada masing-masing fase. Nah, terus kalau misalkan kita tidak merencanakan pembelajaran, maka bagaimana kita bisa capaian pembelajaran itu didapatkan gitu kan? Bagaimana kita tujuan atau capaian pembelajaran itu bisa dicapai? Nah, salah satunya kita awali dengan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, supaya kita dapat memilih strategi dan aktivitas yang tepat. Tentu saja ketika kita sudah mengetahui capaian pembelajaran, oh iya, materi ini kira-kira strateginya apa, gitu kan? Terus selanjutnya mengantisipasi kebutuhan murid yang beragam dan mengukur keberhasilan pembelajaran secara efektif. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, itu perencanaan pembelajaran. Di antaranya, ketika kita mempunyai perencanaan yang baik, tentunya banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari kita bisa fokus pada capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Yang kedua, kita juga bisa memilih strategi dan aktivitas yang tepat. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan murid yang beragam. Dan selanjutnya, bisa mengukur keberhasilan pembelajaran yang secara efektif. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dalam merancang perencanaan pembelajaran, pemerintah telah memberikan kita panduan. Nah, panduan tersebut tertuang dalam PPA, Panduan Perencanaan dan Asesmen tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek tahun 2024, di mana dalam panduan tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita merancang perencanaan pembelajaran. Nah, dalam panduan tersebut disebutkan bahwa ketika guru melaksanakan atau merancang perencanaan pembelajaran, diharapkan nanti pelaksanaan pembelajarannya bisa yang pertama interaktif. Prinsip pembelajaran yang pertama adalah interaktif. Interaktif ini maksudnya Bapak Ibu ada interaksi dua arah, antara guru dan siswa dengan siswa, maupun siswa dengan media atau lingkungannya. Jadi jangan sampai kegiatan belajar kita seperti khutbah Jumat gitu. Guru bicara di depan sementara murid mendengarkan tanpa ada interaksi apapun. Nah, jadi diharapkan nanti dalam merencanakan pembelajaran, rencanakanlah pembelajaran yang interaktif, yang ada interaksi dua arah. Siswanya bisa berinteraksi dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi jangan melulu kita gunakan, kalau dulu ada istilah metode ceramah. Jadi jangan melulu kita gunakan metode ceramah, tapi kita selipkan dengan diskusi, seperti itu. Terus kita pancing supaya anak-anak bisa bertanya, gitu. Jadi dengan memberikan pertanyaan yang pemantik, pertanyaan yang memancing supaya siswa berpikir. Terus siswa nanti kan ketika siswa berpikir, oh iya teh naon, jadi muncul dari siswa ada pertanyaan. Jadi nanti timbul tanya jawab, interaksinya bisa berjalan antara guru dan siswa. Jangan hanya kita ngomong aja bla 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 gitu tanpa ada interaksi apapun. Udah ngomong kerjakan. Nah,
Jangan seperti itu. Tapi saya yakin tidak seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu prinsip pembelajaran yang kedua adalah inspiratif, Bapak Ibu. Jadi inspiratif maksudnya adalah pembelajaran yang kita laksanakan bisa memberikan inspirasi bagi peserta didik untuk merangsang ide-ide baru. Jadi kan Bapak Ibu bisa memberikan berbagai macam sumber belajar. Nah, dari sumber belajar tersebut, siswa memiliki inspirasi baru, memiliki pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya, ya Bapak Ibu. Jadi inspiratif ini adalah prinsip perencanaan yang kedua. Atau lebih baiknya Bapak Ibu, lebih bagusnya Bapak Ibu yang menjadi inspirasi bagi anak-anak didik kita, gitu kan. Kalau misalkan dulu saya waktu kecil ditanya, "Hoyong jadi naon?" "Oh, saya mau jadi pilot," gitu kan. Polisi, apalagi dokter. Jarang ya Bapak Ibu ada anak yang ditanya, "Ingin jadi apa?" "Jadi guru." Jarang kan? Nah, gitu jarang. Nah, kalau misalkan kita melaksanakan pembelajaran yang benar-benar disukai oleh siswanya, mudah-mudahan nanti siswa terinspirasi. "Oh, saya nanti ingin jadi guru, hoyong sapertos ibu A, gitu. Hoyong sapertos ibu B." Nah, jadi bukan hanya jadi kalau misalkan seperti itu bukan hanya pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi anak didik kita, tapi kita sendiri juga gitu kan, memberikan inspirasi bagi mereka. Terus yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi proses pembelajaran yang kita laksanakan diharapkan dapat menyenangkan. Artinya bisa menumbuhkan emosi positif dalam peserta didik. Jadi siswa merasa tertarik, merasa antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau flashback ke belakang dulu, waktu SMA gitu kan, ada guru yang disukai, ada guru yang disebut guru killer gitu kan. Nah, guru killer. Jadi ketika mata pelajaran itu mau ngabus, mau ngana gitu kan. Nah, jadi diharapkan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan siswa-siswi kita dalam mengikuti pembelajarannya mereka antusias gitu. Minimal mereka senang belajar. Kalau misalkan udah ada rasa senang, rasa motivasi diri, tentunya nanti pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama yang harus kita tumbuhkan dari peserta didik kita, mereka bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan rasa senang mereka dalam belajar. Nah, itu Bapak. Yang selanjutnya menantang. Nah, jadi pembelajaran yang kita laksanakan harusnya menantang ya katanya Bapak Ibu. Jadi menantang ini kita diusahakan untuk bisa merangsang berpikir kritis peserta didik kita. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang mereka untuk bisa berpikir kritis, critical thinking. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dalam asesmen ya, dalam asesmen mungkin ada low, ada hot gitu kan. Ada yang bawah, pertanyaan yang bawah, ada pertanyaan yang high, tinggi. Misalnya ketika kita memberikan asesmen, kalau misalkan 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik, nah itu kan low-nya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk merangsang mereka untuk berpikir kritis, kita balik 9 sama dengan titik-titik tambah titik-titik. Nah, jadi kan itu bisa merangsang berpikir kritis. Oh iya, 9 ya gitu kan. Jadi tidak hanya kayak pengetahuan mengetahui saja, pada level mengetahui saja seperti itu, menantang. Jadi bagaimana pembelajaran kita bisa merangsang supaya anak didik kita bisa berpikir kritis. Terus yang ketiga, memotivasi. Nah, memotivasi hampir sama yang tadi, menyenangkan. Jadi bagaimana pembelajaran kita bisa membuat anak termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup. Maksudnya adalah anak-anak didik kita, setiap individunya pasti memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana caranya kita dalam melaksanakan pembelajaran bisa memberikan ruang bagi mereka
supaya bisa berkembang. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak mempunyai gaya belajar A, minat B, gaya belajar B, bagaimana kita bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Atau nanti kita bahas dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah itu, jadi ada 6 prinsip pembelajaran yang harus kita perhatikan ketika kita merancang pembelajaran yang nantinya bisa kita eksekusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam PPH 2024 juga disampaikan bahwa ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, nah ini adalah alurnya. Diawali dengan kita memahami CP, terus lalu merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, terus merancang pembelajaran dan diakhiri dengan asesmen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu. Yakin sekali ini juga sudah familiar lah sama Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita memasuki konsep yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika kita merancang suatu pembelajaran, merancang perencanaan pembelajaran, nah diharapkan dalam perencanaan pembelajaran itu sudah mencantumkan, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha proaktif guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tiap murid itu mempunyai karakter berbeda, profil berbeda, terus minat yang berbeda. Terus bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Kalau misalkan profesi dokter ya Bapak Ibu, pasien A sakit A, pasien B sakit B, beda penyakitnya. Tidak mungkin kan kita memberikan resep yang berbeda, gitu kan? Kalau dokter ya. Nah, terus bagaimana kalau guru misalkan kita mempunyai anak didik 20 orang, apakah kita harus membuat soal sebanyak 20 jenis soal yang berbeda? Atau apakah kita harus mengajar dengan 20 cara belajar yang berbeda? Nah, pembelajaran berdiferensiasi bukan seperti itu, bukan serumit itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya ketika kita melaksanakan pembelajaran, bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Tentunya misalkan ada peserta didik yang memang membutuhkan perhatian khusus dari kita daripada siswa yang lain. Nah, jadi bagaimana kita memberikan perhatian kepada masing-masing peserta didik supaya mereka kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus mengapa penting pembelajaran berdiferensiasi ini ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena masing-masing individu itu, masing-masing siswa itu mempunyai tingkat kesiapan belajar yang berbeda, minatnya yang berbeda juga, profil belajarnya juga berbeda, gaya belajarnya yang berbeda. Nah, dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam 3 strategi. Yang pertama disebut diferensiasi konten. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dalam konten ini menyangkut dalam materi pembelajaran, media pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Contoh seperti ini Bapak Ibu, misalkan ketika kita melaksanakan diagnosis awal, ternyata kita didapatkan data bahwa anak didik atau murid kelas 5 misalkan, ada murid yang gaya belajarnya visual misalkan, audio, dan kinestetik. Nah, artinya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka itu kita harus merancang, membuat, menyediakan media pembelajaran yang beragam. Contoh, untuk murid yang visual berarti kita berikan media pembelajaran yang dalam bentuk tayangan seperti itu. Kalau misalkan dalam bentuk audio, berarti kita ditujukan untuk murid yang mempunyai gaya belajar audio. Artinya gini aja, sederhananya gini ya Bapak Ibu, materi atau media yang kita berikan kepada murid
kita usahakan beragam. Misalkan ada teks tertulisnya, ada videonya, ada tayangannya, ada audionya gitu. Jadi untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Terus yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid berinteraksi dengan materi. Artinya ini dalam proses pembelajarannya. Ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam proses, nah contohnya misalkan kita bentuk kelompok, gitu kan, bentuk kelompok belajar peserta didik. Itu tergantung Bapak Ibu. Misalkan tujuannya saya ingin tutor sebaya, oh berarti kelompok belajarnya ada yang pintar disatukan dengan anak yang kesiapan belajarnya kurang seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mah ingin nu pintar-pintar unggul, nu biasa-biasa mukul, artinya nanti dalam proses pembelajarannya kita memberikan pelayanan yang lebih, memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok anak yang kesiapan belajarnya masih kurang. Nah, seperti itu. Jadi itu dalam proses. Nah, yang terakhir ada diferensiasi produk, Bapak Ibu. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk bisa memvisualisasikan, untuk bisa memberikan atau untuk bisa melaksanakan tugas yang kita berikan sesuai dengan minat mereka. Contoh, misalkan dalam materi, misalkan tujuan pembelajarannya seperti ini. Siswa dapat membuat cerita fiktif, pendek dan sederhana, misalkan seperti itu. Nah, diharapkan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa membuat tugas sesuai dengan minat mereka. Jadi ada anak yang ya udah tulis aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan anak-anak yang senang dengan teknologi, ya berarti hasil akhirnya mereka pakai gadget, gitu. Bisa pakai aplikasi Canva. Kalau misalkan ada anak-anak yang narsis, gitu kan, ya bisa mereka bercerita sambil di video, nah seperti itu. Atau misalkan ada anak-anak yang suka tampil, nah bisa nanti hasil akhirnya anak-anak bisa langsung bercerita di depan. Jadi intinya bagaimana minat mereka bisa dipenuhi. Gitu. Lanjut. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti aja ya di akhir ya, Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini konsep yang terbaru Bapak Ibu yang akan segera di-launching, yang sudah direncanakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Abdul Muti, yaitu diharapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran kita bisa menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Apa itu deep learning? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, menghubungkan ide dan menerapkan pengetahuan di situasi baru. Jadi intinya dalam deep learning itu siswa tidak hanya sekedar tahu saja gitu, tapi siswa juga nanti bisa menerapkan pengetahuan mereka untuk bisa diaplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari, sehingga apa yang mereka pelajari itu bermakna gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan apa yang mereka pelajari tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya artinya pembelajarannya tidak bermakna, jadi kamu naon gitu kan. Nah, hari mah pembelajaran mendalam ya mudah-mudahan apa yang kita berikan, materi yang kita berikan kepada peserta didik, mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber dari deep learning ini itu bersumber dari satu buku karya si Michael Fullan yang berjudul Engage the World, Change the World, di mana dalam bukunya disebutkan bahwa deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan abad ke-21 untuk membekali siswa menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita kenal dengan 4C ya Ibu, 4C, keterampilan abad 21. 4C itu apa aja? Ada critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, dalam deep learning ini
ada tambahannya lagi, jadi si. Nah, genep C. Nah, jadi keterampilan abad 21 yang diharapkan munculnya 6C, bukan lagi 4C, ditambah communication dan karakter. Nah, jadi critical thinking, collaboration, creativity, terus apa lagi? Ya, ditambah yang tadi 4C, ditambah communication dan creativity. Nah, ya, lanjut. Kita lanjut. Nah, ini, sebenarnya saya juga agak pusing ya, Bapak Ibu. Tapi saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya pahami dari sumber insya Allah terpercaya mengenai deep learning. Oke, ini adalah kerangka belajar, framework dari deep learning, di mana intinya ada pembelajaran mendalam, terus lapisan kedua itu adalah dimensi profil lulusan, terus selanjutnya ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Oke, kita satu-satu. Yang pertama, nah, yang pertama, lapisan yang pertama itu ada dimensi profil lulusan. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita mengenal profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya, yang terdiri dari berapa dimensi? 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi, malahan ada nyanyinya ya, ada lagunya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis, apalagi mandiri dan kreatif. Nah, dalam pembelajaran deep learning ini, profil pelajar Pancasila ini diganti dengan dimensi profil lulusan yang terdiri dari 8 dimensi, Bapak Ibu. Bahkan sudah diluncurkan pula permen baru, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang standar kompetensi lulusan, yaitu nomor 10 tahun 2025, di mana di dalamnya tidak lagi memakai P5 tadi, tapi memakai ini dimensi profil lulusan. Jadi diharapkan nanti dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu yang dibuat, nah dimensi ini bisa muncul. Tidak lagi menggunakan yang tadi profil pelajar Pancasila, tapi kita gunakan dimensi profil lulusannya. Jadi ada apa aja ini dimensi profil lulusannya? Ada 8. Yang pertama ada sebagian yang sama dengan yang kemarin ya Bapak Ibu, terus tapi ada beberapa bagian yang ditambahkan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi ini diharapkan bahwa nanti anak didik kita ini bisa menjalankan keyakinannya, bisa mengamalkan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang kedua itu keluargaan. Nah, keluargaan ini diharapkan nanti anak-anak didik kita itu mempunyai sifat nasionalisme. Terus mereka juga bisa menjadi anak-anak yang menaati peraturan, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka dapat hidup bermasyarakat. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Terus kreativitas, bagaimana anak-anak bisa memunculkan ide-ide baru, berkolaborasi, bagaimana anak didik kita bisa bekerja sama menyelesaikan berbagai permasalahan dengan bergotong royong, gitu kan. Terus mandiri, kesehatan dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, apakah semua dimensi ini harus ada setiap kali kita melaksanakan pembelajaran? Nah, tidak harus Bapak Ibu, tapi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan materi kita. Jadi gak harus semuanya. Misalkan dalam bahasa Indonesia, materi apa, jadi gak harus semua dimensi dimunculkan, tapi kira-kira apa potensi yang muncul, dimensi yang bisa dimunculkan dalam materi tersebut. Misalkan kalau bahasa Indonesia ya membuat cerita misalkan, berarti bernalar kritis, kreatif, nah seperti itu. Jadi gak harus semua dimensi kita cantumkan, munculkan di setiap pembelajaran, tapi kita kita perhatikan juga karakteristik mata pelajaran dan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
Aduh, masih semangat nih. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini merupakan dasar atau karakteristik ciri-ciri pembelajaran mendalam. Jadi, yang disebut dengan deep learning ini ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, yang pertama ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya itu ada mindful, meaningful, dan joyful. Nah, jadi ciri-ciri pembelajaran mendalam atau deep learning itu ada 3. Yang pertama mindful, meaningful, dan joyful. Nah, sedikit kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah berkesadaran atau mindful. Nah, sebenarnya ini juga Bapak Ibu sudah kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita dari jauh-jauh hari juga, dari kurikulum sebelum-sebelumnya juga sudah kita. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi, tidak perlu stres gitu, deep learning gitu kan. Karena ya pada dasarnya semua yang ada dalam deep learning itu sudah kita aplikasikan, sudah kita laksanakan gitu dalam pembelajaran kita. Cuma ya ada istilah-istilah yang berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah mindful, berkesadaran. Jadi bagaimana supaya anak didik kita itu emang dia benar-benar sadar belajar gitu kan. Mereka pikirannya udah fokus aja belajar. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya kita yang pertama biasanya di awal pembelajaran di kegiatan pembukaan kita nanya dulu kan. Nanya apa kabar gitu kan. Bisi aya siswa menuju punya masalah sehingga nantinya mereka nggak konsentrasi dalam belajar. Jadi salah satu strategi supaya berkesadaran yang pertama ya kita nanya kabar dulu kepada siswa. Terus dilanjutkan dengan kita tanya jawab tentang pentingnya materi yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan gitu kan. Jangan sampai ada siswa yang mempunyai masalah terus kita dianggap begitu saja. Jadi nanti mereka akan boro-boro sadar belajar, gitu kan, minat belajarnya juga nggak ada ya. Terus yang kedua adalah bermakna, meaningful. Nah, meaningful ini dalam pembelajaran usahakan bagaimana supaya peserta didik itu ketika mendapatkan materi mereka bisa mengaplikasikannya, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan. Jadi pembelajarannya itu bermakna, ada maknanya, gitu kan, meaningful ya. Dan yang ketiga adalah menggembirakan atau joyful. Nah, seperti yang prinsip yang pertama juga kan ada pembelajaran menyenangkan. Nah, dan juga ada pembelajaran menggembirakan. Bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu merasa senang mengikuti pembelajaran. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengalaman belajar yang akan ditempuh oleh peserta didik ketika kita mengaplikasikan pembelajaran mendalam dalam kegiatan belajar kita. Yang pertama adalah ada memahami, terus mengaplikasikan, dan selanjutnya merefleksi. Nah, ini sesuai dengan kalau sebelumnya kita kenal dengan taksonomi belum ya Bapak Ibu. Ada tingkatan keterampilan, ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama dari mulai mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau taksonomi belum yang sebelumnya itu ada 6. Nah, dalam deep learning ini kita ringkas menjadi 3. Jadi yang pertama mengingat dan memahami itu masuk ke dalam memahami, tahap awal memahami. Jadi kita sebelum belajar lebih jauh, nah kita harus berikan dulu pemahaman kepada peserta didik tentang konsep-konsep atau materi-materi ini seperti apa konsep-konsepnya. Nah, setelah itu lanjutkan dengan mengaplikasikan. Bagaimana mengaplikasikan materi yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu berefleksi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tujuan pembelajaran kita peserta didik mampu mengenal bilangan 1 sampai 1000 dan melakukan penjumlahan misalkan dalam kelipatan 1000-nya. Seperti biasa kan kita dalam tahap awal memahami kita
kasih tahu dulu contoh-contoh penjumlahan, gitu kan 1000 tambah 1000 berapa. Nah, dalam konsep mengaplikasikan, nah bisa kita gunakan konsep mata uang, gitu tuh Bapak Ibu. Jadi misalkan kita beli pensil berapa ribu, buku berapa ribu ya, jadi berapa uang yang harus kita siapkan. Nah, itu supaya anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam konsep mereka kehidupan sehari-hari dan selanjutnya merefleksi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bulatan yang terakhir yang adalah kerangka pembelajarannya, di mana kerangka pembelajaran ini merupakan konsep dasar supaya deep learning itu berjalan. Yang pertama ada praktik pedagogis. Nah, yang namanya pedagogis itu berarti bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini metode-metode apa yang digunakan oleh guru, terus apa lagi ya? Pertama berkenaan dengan bagaimana cara guru mengajar. Terus yang kedua adalah kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Nanti kita belajar lebih lanjut ya, karena waktunya mepet sekali nih. Bapak Ibu lanjut. Nah itu lanjut aja. Nah itu sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran mendalam atau deep. Terus bagaimana sih kita merancang pembelajaran itu? Nah, seperti yang tercantum dalam PPA tadi kan Bapak Ibu, kita diawali dengan CP ya, CP pembelajaran. Terus kita buat tujuan pembelajaran, terus kita buat APP, dan selanjutnya merancang pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini juga, bagaimana langkah praktisnya dalam merancang pembelajaran? Kita awali dengan memahami CP. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu apa? Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap fase. Seperti yang udah kita ketahui, ada berapa fase itu untuk SD? Ada 3 fase ya. Ada fase A untuk kelas 1-2, fase B untuk kelas 3-4, dan fase C untuk kelas 5-6. Jadi masing-masing tingkatan mempunyai fase yang berbeda-beda. Nah, dalam memahami CP, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah ada 2. Yang pertama, kompetensi apa yang diminta, yang harus dicapai. Yang kedua adalah lingkup materi apa yang harus disampaikan. Dalam membuat TP, kita harus memperhatikan 2 yang tadi. Kompetensinya naon, gitu kan? Terus materina naon. Contoh ini kan, misalkan contoh sedikit saja Bapak Ibu. Ini ada CP pada akhir fase B peserta didik bla 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 bla. Nah, ketika kita mau menyusun tujuan pembelajaran, kita perhatikan apa saja kompetensinya, apa saja materinya. Contoh misalkan di sini, Ibu. Kompetensinya apa? Kompetensi yang ingin dicapainya. Ada membaca, menulis, menentukan nilai, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, menyelesaikan masalah, berkait gitu kan? Nah, itu kompetensinya. Terus materinya apa? Materinya adalah bilangan cacah sampai 10.000. Terus apa lagi? Nilai tempat. Terus udah segitu. Nah, jadi misalkan dari CP ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa membuat tujuan pembelajaran. Misalkan jadi naon. Bisa siswa dapat menyatakan, bukan? Siswa dapat menyatakan dan menentukan nilai tempat bilangan sampai 10.000. Atau yang kedua, siswa bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan terkait bilangan cacah sampai 1.000. Nah, gitu. Jadi intinya kompetensi apa yang ingin dicapai, terus materina naon. Nah, itu ketika kita mau menyusun tujuan pembelajaran. Nah, ini mah udah biasa lah, ya. Biasa sekali.
Nah, setelah kita memahami CP, menentukan TP, nah selanjutnya juga sebelum kita melaksanakan merancang proses pembelajaran, nah seperti yang tadi kita harus mengenali dulu murid kita, apakah bagaimana kesiapan belajarnya, bagaimana profilnya, bagaimana gaya belajarnya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita merancang pembelajaran dimulai dari aktivitas pembuka, kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ini sudah biasa juga, sudah biasa Bapak Ibu laksanakan. Dilanjutkan dengan menyediakan sumber belajar yang tentunya bervariatif, yang disesuaikan dengan diferensiasi murid tadi, dan yang terakhir itu merancang asesmen. Ini contoh modulnya Bapak Ibu. Nah, ini modul sebenarnya, ini modul sederhana bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran. Contoh kan di sini dalam kegiatan intinya kita berikan pembelajaran pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk yang pertama, supaya mereka berpikir kritis, supaya mereka berkesadaran, supaya mereka sadar gitu kan. Nah, bahwa mereka itu belajar kita supaya nanti terjadi komunikasi. Terus ya, diferensiasi kontennya seperti ini, kita sediakan berbagai materi belajar, sediakan berbagai media, bisa berbentuk gambar, video, artikel atau apa saja. Terus dalam prosesnya kita bisa mengelompokkan anak. Terus selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran juga, dalam konsep deep learningnya juga kita bisa melaksanakan diskusi untuk memunculkan dimensi kolaborasi kan, dalam peserta didik. Dan terakhir dimensi produknya kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memvisualisasikan apa yang mereka dapatkan, tugas-tugas yang kita berikan dalam sesuai dengan minat belajar mereka ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ini terakhir setelah kita seperti tahapan yang tadi dimulai dari CP, TP dan kita udah merancang pembelajaran. Nah, di akhir kita membuat asesmen. Nah, asesmen itu Bapak Ibu seperti yang udah kita ketahui ada dua ya, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya ada assessment for learning, assessment by learning, assessment of learning. Nah, ada tiga kan. Kalau assessment of learning dan assessment by learning itu, assessment for learning dan assessment by learning itu assessment formatif. Kalau assessment of learning itu assessment sumatif. Kalau assessment formatif itu biasanya dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan kita memberikan kuis, memberikan tugas, memberikan pertanyaan, gitu kan. Terus misalkan di akhir kan siswa disuruh merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari, terus pengalaman belajar yang menarik bagi mereka apa, terus kesulitan mereka belajar apa. Nah, dari asesmen tersebut kita bisa mengambil pelajaran apakah pembelajaran kita ini sukses atau tidak gitu. Jadi asesmen formatif itu fungsinya untuk perbaikan pembelajaran biasanya ya. Nah, kalau misalkan asesmen sumatif biasanya ini dilaksanakan di akhir ya, bisa akhir semester atau akhir tujuan pembelajaran gitu kan, ulangan kayak UTS, PAS. Nah, biasanya itu disebut asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini tujuannya adalah untuk menentukan kenaikan dan kelulusan. Kamu masih nilai raport biasanya ya. Kalau tadi format asesmen formatif untuk perbaikan pembelajaran, kalau misalkan pembelajaran ini kurang, setelah dilaksanakan pembelajaran, ternyata setelah dilaksanakan asesmen, ternyata siswa masih
tidak belum mencapai tujuan pembelajaran, oh berarti ada yang salah nih. Nanti kan diulang lagi, apakah medianya yang salah, apakah strategi yang salah. Nah itu asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif ini nanti ada nilai akhir yang bisa digunakan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini seperti itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Nah kalau misalkan ada pertanyaan atau mau ada yang dikonfirmasi atau mau berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan, mangga. Kalau misalkan kalau nggak ada lewat gitu. Ya teh balas dengar. Siap. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau tanggapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas ya dan begitu panjang. Jadi terkadang karena kita mungkin efek usia ketika Bapak menjelaskan poin 1 paham pisan, masuk ke poin 2 hilap deui poin 1 begitu Bapak, mohon maaf. Jika tadi Bapak begitu jelas menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran, kata Bapak katanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebenarnya tidak asing Pak, tapi untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar itu mungkin kita masih disebut belum bisa ya, bisa mungkin gitu ya, tapi mungkin belum benar gitu mungkin nanti setelah kegiatan ini kita mau ada tahap lanjutnya agar Bapak bisa membimbing kita, Ibu Bapak guru yang ada di SD Negeri 4 Cigugur, bagaimana cara membuat RPP perencanaan pembelajaran itu biar tepat sasaran, terus dimasukkan lagi tadi kan yang berdiferensiasi, deep learning. Salus nama mungkin kayak berdiferensiasi secara tidak sadar kita itu sudah bisa menerapkannya gitu di kelas, tapi ya itu tadi dengan bahasa-bahasa yang baru gitu, karena kita merasa oh nyadi padahal mah kita sering kita laksanakan di kelas. Mungkin begitu ya Ibu Bapak, ada yang mau menambahkan? Mungkin begitu Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar sekali apa yang dikatakan Bu Nung. Sebenarnya konsep-konsep yang tadi disampaikan atau konsep-konsep yang akan kita gunakan hari ini itu sudah kita laksanakan gitu, sudah dari dulu juga ya sudah gitu kan. Dari awal kita nanya kabar, kita diskusi, terus kolaborasinya seperti apa, nanya jawab, kita kasih pemantik, terus diakhiri dengan refleksi seperti itu ya Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu, karena kita guru itu dituntut untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Karena seperti ini, perencanaan pembelajaran tahun ini belum tentu cocok digunakan untuk tahun yang akan datang. Karena apa ya, tadi karakteristik anaknya berbeda-beda. Seperti kata Ali bin Abi Thalib kan mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya ya. Jadi itu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menyesuaikan zaman. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin nanti ke depannya kita sama-sama ya. Sama-sama, saya juga masih belajar karena ya sebelumnya juga saya guru seperti Bapak Ibu gitu kan. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama nanti berkolaborasi bagaimana kita awali dengan bagaimana sih merancang pembelajaran. Kita sama-sama diskusi yang intinya nanti supaya nanti kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi anak-anak didik kita itu bisa seperti visi misi yang kita harapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Ada lagi? Oh sudah Bapak Ibu, oke. Baiklah Bapak Ibu, ini closing statementnya. Perencanaan pembelajaran yang efektif adalah kunci pembelajaran yang bermakna bagi guru. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan cemas, jangan khawatir, jangan risau, karena sebenarnya guru itu ada
kurikulum itu sendiri. Gurunya ulah liar kurikulum A, kurikulum B, kurikulum C, ulah liar karena sebenarnya ya guru itu sendiri yang kurikulumnya. Jadi kita sendiri sebenarnya pemerintah mah nggak tahu apa yang sebenarnya di lapangan. Kita yang tahu anak didik kita yang lebih tahu bagaimana kita merencanakan pembelajaran, apa strategi yang efektif, apa media yang efektif bagi anak didik kita. Jadi ya intinya ya sebenarnya guru itu adalah kurikulum sendiri. Orang mangkung terang di kelas mah gitu kan. Inti nama seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan aya naros ari media pembelajaran anu saya naon. Intinya media pembelajaran saya mana nu dianggo kurang gitu kan. Buat apa ada media pemerintah melis media yang bagus ini kalau misalkan nggak dipakai juga ya nggak. Jadi media strategi pembelajaran yang paling bagus itu ya yang dilaksanakan yang di kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan, meskipun mohon maaf ya karena kekurangan dari saya, keterbatasan pengetahuan saya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan diri ya Bapak Ibu. Kita terus berinovasi, kita terus berkreativitas supaya nanti seperti tadi kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak didik kita. Nah, kalau tadi dibuka dengan pantun, ditutup ke pantun oke. Nah, lalu pantun ya. Tadi mah ku bahasa Indonesia, nama ku bahasa Sunda. Bahasa Inggris. Kawarung meuli uyah. Kawarung meuli uyah. Kawarung meuli uyah. Arek dipake keur masuk lalu. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.